Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadayana puji urang sangakeun ka payunan Allah Rabbul Alamin anu tos nuntun ka urang sadayana dugi ka ieu tempat, dugi ka ieu saat, dugi ka ieu makom. Mudah-mudahan dinten ieu anjeunna nganugerahkeun istiqomah kana manah urang sadayana. Sholawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka Nabi urang sadayana junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atut ka para kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in sareng tabi'ina, tugdugikeun ka umat anjeunna di akhir zaman. Amma ba'du, insyaallah urang bade ngalajengkeun kana pedaran ka-8. Mudah-mudahan pedaran ka-8 ieu tiasa langkung memperjelas maksud dan tujuan, kemudian memperjelas progres dan tahapan untuk sampai ke skenario awal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan bisa pulang kembali dengan keadaan selamat bertemu dengan Allah. Kita terlahir dalam keadaan bersih, mudah-mudahan kita bisa pulang kepada Allah dalam keadaan bersih juga. Leluhur kita berasal dari sorga, mudah-mudahan kita keturunannya pun bisa kembali ke sorga gitu ya. Urang awitan pembahasan ke-8 ini akan mencoba memberikan kejelasan kepada kita semua tentang kejelasan kalimat innalillahi, kemudian kejelasan tentang kalimat wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Jadi asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau diurai secara tahap demi tahap penciptaan alam semesta, kemudian tahap demi tahap lapis-lapis yang harus kita lalui gitu supaya kembali ke asal. Kurang lebih penjelasannya diawali dari waktu kemarin kita ngebahas masalah sifat 20 ya, masalah sifat 20 masalah sifat ma'nawiyah terutama gitu. Jadi sebelum ada apa-apa, sebelum ada siapa-siapa gitu, yang ada itu adalah iradat Allah yang berkehendak, ta'aluknya menetapkan akan menciptakan lakon alam manusia gitu. Semuanya diawali dengan satu kata, kun gitu. Jadi kalau digambarkan kurang lebih gambarnya seperti begini. Jadi kata kun itu di sana gitu. Kata kun itu di sana. Di situ alam datullah gitu. Di sana alam datullah. Yang sampai hari ini tidak ada satu manusia pun yang pernah tahu seperti apa alam datullah gitu. Hanya satu manusia yang pernah tahu gitu
seperti apa alam datullah, itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika dulu dalam peristiwa Mi'raj, beliau dibawa oleh malaikat Jibril, dan Jibril pun tidak berani mengantar Rasulullah sampai ke sana, nggak berani gitu. Jibril hanya mengantar sampai sini, selanjutnya silahkan terusin sendiri. Karena kata Jibril, kalau saya berani melangkah satu langkah, saya pasti terbakar gitu. Nah, makanya tidak ada yang tahu seperti apa alam datullah gitu. Makanya kalau bahasa Sunda suka mengatakan itu adalah alam suwung, sajat tining suwung gitu. Jadi artinya 0% data di akal manusia. Tidak ada satupun orang yang mengetahui seperti apa alamnya datullah gitu. Kemudian Allah berkenan gitu. Allah berkenan memperkenalkan dirinya gitu. Allah berkenan memperkenalkan identitasnya melalui ilmu yang kemarin kita bahas bersama, yaitu sifat 20. Jadi sifat 20 itu sebetulnya bukan sifat-sifat Allah gitu ya. Sifat 20 itu sifat ketuhanan, bahkan itu pun sebagian dari sifat ketuhanan yang berkenan gitu Allah memperkenalkannya kepada manusia gitu maksudnya. Nah, Allah berkalam dengan satu kata yaitu kun gitu. Jadi gitu. Payakun, maka jadilah gitu. Nah, payakun pertama itu di sini gitu. Payakun pertama itu di sini lah, kurang lebih. Sini payakun pertama itu. Oleh para ulama-ulama salaf dulu gitu, oleh para ahli tasawuf dengan penelitian berbagai macam referensi kitab-kitab Allah gitu. Tidak cukup kalau hanya sekedar dari Quran, tidak cukup kalau hanya sekedar dari hadis gitu. Tapi Taurat juga gitu, Injil juga, Zabur juga, dan kitab-kitab Allah lainnya. Tidak ada perbedaan satupun gitu. Akhirnya dirumuskan seperti ini. Jadi payakun pertama itu disebutnya alam ahdat gitu. Payakun pertama itu disebutnya alam ahdat. Alam ahdat. Alam ahdat itu alam yang suka diistilahkan alam goibul goib gitu, goibul goib. Ada pengistilahan goibul goib gitu, goibul goib. Lagi diistilahkan goibul goib. Sudah goib, kemudian dilapisi lagi dengan goib gitu maksudnya. Jadi sedikit sekali orang yang bisa mengurai atau sedikit sekali orang yang berkemampuan gitu, yang berkemampuan untuk mengurai goib-goib. Cuman yang jelas populer gitu, yang dimaksud dengan goib-goib itu adalah Nur Muhammad gitu ya. Nur Muhammad. Jadi ini adalah cikal bakal segalanya gitu. Nur Muhammad itu adalah cikal bakal segalanya. Cikal bakalnya manusia, cikal bakalnya alam semesta gitu. Dan cikal bakalnya semua yang ada gitu. Jadi yang pertama kali ada itu adalah Nur Muhammad gitu. Alamnya disebut alam ahdat, sifatnya itu goibul goib. Makanya ada salah satu ulama terdahulu yang menggambarkan, memvisualisasikan alam ahdat atau alam goibul goib itu dengan istilah alam caang padang narawangan gitu. Jadi sulit mencari padanan kata dan kalimat yang mampu menyesuaikan dengan keadaan ini. Makanya kalau ulama-ulama terdahulu ada yang mengistilahkan alam caang padang narawangan.
Jadi belum ada warna, belum ada rupa, belum ada wujud gitu di situ. Makanya ada cahaya aja. Cahayanya juga belum ada warna gitu. Makanya disebut alam padang, alam caang padang rawangan gitu disebutnya. Nah ini payakun pertama gitu. Ini payakun pertama. Kemudian payakun kedua dari Nabi Muhammad, dari goibul goib atau dari alam adat, tercipta payakun kedua gitu. Tercipta payakun kedua yang disebut dengan alam wahdat gitu ya, alam wahdat. Kalau alam wahdat para ulama banyak mengistilahkan dengan istilah goibul guyah gitu. Goibul guyah istilahnya itu. Goib yang mulai ada rupa dan warna gitu ya. Mulai ada rupa dan warna. Karena di sini mulai ada cahaya yang berwarna putih diperuntukkan untuk akal manusia, diperuntukkan untuk air alam semesta gitu maksudnya. Kemudian ada cahaya warna hitam, itu diperuntukkan untuk jasad manusia, diperuntukkan untuk alam tanahnya, alam semesta gitu. Kemudian ada cahaya kuning, diperuntukkan untuk nafsu manusia dan diperuntukkan untuk udara alam semesta gitu. Dan ada cahaya merah yang diperuntukkan untuk ruh manusia, diperuntukkan untuk panasnya alam semesta gitu. Makanya di sini disebut goibul guyah, goib yang mulai ada rupa dan warna gitu maksudnya. Populer ini disebut aras gitu ya. Populer ini disebut aras, pemerintahan langit gitu. Mulai ada pemerintahan langit. Makanya disebut goibul guyah gitu. Kemudian payakun yang ketiga. Payakun yang ketiga itu ada alam wahidiyat, disebutnya alam wahidiyat. Para ulama menyebutnya dengan goibul guyub itu. Goibul guyub. Goib yang mulai menyatu gitu ya. Goib yang mulai menyatu. Dan ini populer disebut dengan alam malakut gitu ya. Disebut alam malakut. Di sini sudah mulai ada bentuk, sudah mulai ada wujud, yaitu diciptakannya makhluk yang bernama malaikat gitu maksudnya. Nah yang harus terpahami gitu, nanti rangkaian dari awal diciptakannya Nur Muhammad sampai nanti terbentuk alam semesta sampai diturunkannya manusia gitu. Sebetulnya yang menjadi inti pusarannya itu adalah manusia gitu. Makanya di sini di alam goibul guyub, di alam malakut, Quran mengabadikan di surat Al-Baqarah ada satu peristiwa di mana Allah berfirman kepada Rasulullah. Artinya Allah memberitahukan bahwasannya dulu entah berapa miliar tahun yang lalu pernah ada satu kejadian. Allah berfirman kepada malaikat dengan kalimat wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah itu. Dan ingatlah oleh kamu sekalian bahwasannya dulu pernah ada kejadian Tuhanmu berfirman kepada para malaikat dengan kalimat ini sesungguhnya gitu, ja'ilu fil ardi khalifah, aku akan menciptakan wakilku di alam dunia gitu, di alam dunia. Karena seiring dengan adanya goibul guyah yang tadi itu ada cahaya putih untuk airnya alam semesta, ada cahaya hitam untuk tanahnya alam semesta, ada cahaya kuning untuk udaranya alam semesta, dan ada cahaya merah untuk panasnya alam semesta. Proses di semestanya sudah tercipta 4 unsur yang tadi gitu. Mulai ada tanah, mulai ada air, mulai ada udara, mulai ada matahari gitu maksudnya. Catatan di sini paling begitu. Kemudian yang keempat, ada alam
goibul wujud gitu ya. Ada alam goibul wujud. Di sini populer disebut dengan alam arwah gitu ya, alam arwah. Dan catatannya di sini mulai diciptakan Adam gitu ya, manusia pertama. Mulai diciptakan Adam, yang populer di Quran itu ada satu ayat yang memberitahukan bahwasannya dulu di alam arwah ini pernah ada satu kejadian di mana Allah mengeluarkan gitu ya, Allah mengeluarkan zuriyah bakal calon manusia dari tulang sulbi Adam gitu. Kemudian ditampung di satu lembah di alam arwah. Kemudian Allah meminta persaksian dengan pertanyaan alastu birabbikum gitu. Bukankah aku adalah Tuhan kalian gitu. Cuman itu kalau terjemahan bahasa Indonesianya Tuhan gitu ya. Sebetulnya kata aslinya itu Rob gitu. Alastu birabbikum gitu. Apakah kalian mengakui bahwasannya aku adalah Tuhanmu gitu. Artinya Rob itu banyak gitu. Ada pencipta, ada pendidik, ada pemelihara, ada penjamin rizki, ada penjamin keamanan, dan lain sebagainya. Nanti di Quran bisa dicari bahwasannya setiap Allah memperkenalkan identitas dengan Rob gitu ya. Di situ banyak arti gitu, banyak arti. Jadi yang dimaksud dengan kalimat alastu birabbikum, sebab kalau diartikan Tuhan nantinya jadi sempit gitu. Apakah kalian mengakui bahwasannya aku adalah Tuhanmu? Nah makanya akhirnya di kenyataannya banyak orang yang ketika di hatinya mempercayai ada Tuhan, dia sudah merasa beriman gitu. Pergeserannya jadi ke sana gitu. Makanya pahami lagi bahwa alastu birabbikum jangan diartikan Tuhan, karena Tuhan itu kalau diartikan Tuhan terjadi penyempitan arti gitu ya. Makanya biarkan aja Rob, dan kalau ingin tahu apa itu Rob, buka aja Quran. Karena setiap Allah memperkenalkan identitas dengan identitas Rob, itu pengertiannya beda-beda gitu. Seperti contoh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di situ yang menciptakan. Tapi ada juga Rabbul Alamin, di situ yang mengurus alam semesta. Ada juga Rabbah hadal bait, di situ mah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di situ mah Rabb yang menjamin kamu untuk tidak sampai ke titik kelaparan, dan yang menjamin kamu untuk sampai tidak ke puncak ketakutan gitu. Dan banyak lagi gitu, banyak lagi rob yang lain gitu. Nah makanya rupanya kita harus sepakat jangan diartikan Tuhan deh gitu. Karena kalau diartikan Tuhan, efeknya itu tidak sederhana gitu. Yang saya temukan di kenyataan kehidupan hari ini, banyak orang yang ketika di hatinya merasa percaya dengan adanya Tuhan, dia sudah merasa beriman gitu. Padahal jangankan hanya sekedar percaya gitu ya dengan adanya Tuhan, dulu saja ketika orang Madinah bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia ikrar 2 kalimat syahadat setelah diberikan ajaran oleh Rasulullah, kemudian dia berkata, sekarang saya sudah beriman. Kata Rasulullah, belum gitu. Katakanlah kamu sudah Islam gitu. Kenapa? Karena ada ayat Quran yang mengatakan jangan sekali-kali kamu mengatakan beriman gitu sebelum datang kepadamu ujian, sebagaimana didatangkan ujian itu kepada orang-orang sebelum kamu gitu maksudnya. Nah, jadi penerjemahan dari bahasa Quran ke bahasa Indonesia itu perlu berhati-hati gitu ya, karena dalam kenyataannya nanti bergesernya jadi jauh gitu. Contoh ya yang kemarin kita bahas, seperti din diartikan agama gitu ya, ternyata jauh gitu, terjadi penyempitan arti. Kemudian dalam kenyataannya pemahaman, keyakinan dan lain sebagainya itu jadi ikut bergeser gitu. Makanya biarkan aja sesuai dengan otentiknya dalam Quran seperti apa. Kalau rob ya katakan rob gitu, karena pengertiannya banyak gitu.
Nah di sini satu itu ada peristiwa ketika Allah meminta persaksian kepada kita semua dengan cara ditanya, kemudian waktu itu kita semua ikut menjawab dengan jawaban bala syahidna, benar saya bersaksi gitu. Artinya bersaksi gitu ya. Bersaksi itu berarti dengan mata kepala sendiri menyaksikan gitu. Pertemuan kita dengan Tuhan kita tuh bala syahidna, benar saya menyaksikan. Jadi artinya bukan kata gitu, bukan kata orang, bukan kata siapa, bala syahidna, saya menyaksikan gitu. Nah kita semua tuh pernah berkata seperti itu ke hadapan Allah. Nah ini peristiwa itu jadi potensi fitrah gitu, jadi potensi fitrah manusia. Makanya di hati terdalam manusia itu ada sesuatu yang disebut dengan fitrah gitu. Nah fitrah itu sumbernya dari sini gitu, fitrah itu sumbernya dari sini. Makanya di situ roh gitu. Nah jadi kalau kita ingin tahu apa itu fitrah, fitrah itu adalah keyakinan kita terhadap roh gitu. Nah keyakinan kita terhadap roh itu fitrah itu maksudnya. Nah nanti terjemahan dari fitrah itu jadi banyak ya. Contoh lah, perempuan itu ahlul bait fitrahnya gitu ya. Fitrahnya perempuan itu ahlul bait, ahli rumah gitu. Fitrahnya laki-laki itu keluar dari rumah. Fitrahnya laki-laki itu memimpin, fitrahnya perempuan itu dipimpin gitu ya. Fitrahnya laki-laki melindungi, fitrahnya perempuan dilindungi gitu ya. Atau fitrahnya anak khidmat terhadap orang tuanya, fitrahnya orang tua sayang terhadap anaknya. Banyak gitu. Jadi tafsiran fitrah itu banyak. Seperti kecenderungan laki-laki terhadap perempuan itu fitrah, kecenderungan perempuan terhadap laki-laki itu fitrah. Dan banyak lagi yang menjadi patokan awal diciptakannya manusia gitu. Nah sehingga sebetulnya lakon manusia di sini nanti gitu ya. Nanti lakonnya di sini nanti. Lakonnya nanti di sini. Nah, sebetulnya lakon manusia itu adalah untuk sampai kembali kepada fitrahnya gitu ya. Lakonnya manusia itu untuk bisa sampai kembali kepada fitrahnya, sebetulnya seperti itu gitu lakon manusia itu. Ketika manusia bisa kembali kepada fitrahnya, kalau leluhur Sunda bilang itu mulih kajati gitu. Ketika manusia bisa bertemu dengan Tuhannya, itu mulang ka asal gitu. Mulih kajati, mulang ka asal. Mulih kajati itu kembali kepada fitrahnya, mulang ka asal itu bertemu dengan Tuhannya gitu. Nah yang pembahasan kita kemarin ya, maksudnya semua di antara kita berpeluang sama untuk bisa bertemu dengan Tuhannya gitu. Semua di antara kita berpeluang sama untuk bisa kembali kepada fitrahnya gitu. Nah makanya apa kaitannya dengan agama gitu? Apa kaitannya dengan agama? Di Quran ada ayat, saya lupa nomor ayat dan suratnya, yang jelas bunyinya itu begini, fa'akim wajhaka lidini hanifa gitu. Hadapkanlah wijahmu terhadap din yang hanif gitu. Din juga yang kemarin ya. Din itu adalah tata aturan yang sumbernya dari Allah, yang dibawa oleh para rasul. Itu namanya din gitu ya. Di dalamnya komprehensif semua tata aturan hidup yang bisa menjaga kefitrahan manusia di situ ada gitu maksudnya. Fa'akim wajhaka, hadapkanlah wijahmu. Maksudnya wijah itu adalah orientasi hidup ya, wajah gitu. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, hadapkanlah wajahmu gitu terhadap din yang hanif, terhadap agama yang lurus gitu. Jadi kalau tidak dikembalikan ke istilah aslinya, kadang jadi ngaco gitu ya. Makanya fa'akim wajhaka, hadapkan orientasimu gitu.
Lidini Hanifah, terhadap aturan Allah yang lurus gitu. Hakim wacaka Lidini Hanifah fitrotalo hilati patoronasa alaiha gitu. Nah, keberadaan din ini adalah untuk menjaga kefitrahan manusia gitu. La tabdila li khalqillah, dan ini dalam penciptaannya tidak akan pernah dirubah kata Allah gitu. Jadi mau din pertama yang diturunkan kepada Nabi Nuh sampai din terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, esensi yang paling utamanya gitu ya, esensi yang paling utamanya itu adalah menjaga kefitrahan gitu. Jadi mau agama apapun gitu ya, mau agama apapun yang diturunkan kepada Rasul siapapun, yang diturunkan di wilayah manapun, sebetulnya esensinya itu sama. Apa? Untuk menjaga kefitrahan gitu, untuk menjaga kefitrahan. Makanya contoh menjaga kefitrahan begini, contoh akal manusia bisa rusak dengan homer. Artinya kalau johirnya dengan minuman yang memabukkan, kalau goibnya dengan perkara-perkara yang membuat putusnya dia dari ingat kepada Allah. Makanya homer diharamkan gitu. Nah, diharamkannya homer itu untuk menjaga kefitrahan akal gitu contohnya. Jadi seluruh aturan dalam agama gitu, seluruh aturan dalam agama, berarti kalau dalam agama kita seluruh aturan di Quran dan di hadis gitu ya. Kalau kita coba baca gitu ya, kalau kita coba tafakuri gitu ya, kalau kita coba lenyapkan, sebetulnya akar semua aturan itu hanya satu, agar kefitrahan manusia itu tidak rusak gitu, tetap terjaga. Apa kefitrahan itu? Pernah bertemu dengan Tuhannya gitu, pernah bertemu dengan Robnya gitu, sehingga keyakinan terhadap kemaha pemberi rezekian Allah, kefitrahan terhadap kemaha penjagaan Allah, kefitrahan terhadap kemaha pendidikan Allah, kefitrahan terhadap kemaha pengaturan Allah, sebetulnya di dalam hati terdalam setiap manusia itu ada gitu, itu ada gitu. Nah, cuman kehidupan dunia yang sengaja Allah ciptakan sebagai tempat ujian gitu ya gitu. Di situ menseleksi manusia, ada yang lulus dalam arti kefitrahannya tetap terjaga gitu, ada yang tidak lulus dalam arti kefitrahannya kemudian menjadi rusak gitu. Nah, patokan yang paling mendasar dari kefitrahan itu yang kemarin kita bahas itu, secara mahdoh ada ritual sholat, secara ghairu mahdoh ada rasa sayang terhadap sesama gitu. Makanya ketika orang sudah rusak sholatnya, ketika orang sudah rusak rasa sayang terhadap sesamanya, itu sudah menjadi ciri gitu ya, sudah menjadi ciri bahwa kefitrahannya mulai terancam untuk dirusak gitu, untuk dirusak. Sehingga, nah kemarin kita bahas kan, puncak kerusakan itu inalazina kan, dia sesungguhnya manusia layarju, yang tidak punya keinginan, yang tidak punya kehendak, yang tidak berikhtiar, liko ana, bertemu dengan aku kan gitu. Warodu bil hayati dunia, hilangnya fitrah ingin bertemu dengan Tuhannya itu gara-gara dia sangat-sangat puas dengan kehidupan dunia, kemudian dia merasa bahagia dengan seluruh hasil dunia yang dia raih kan gitu ya, sampai dengan kebahagiaan meraih dunia itu, sampai tidak mengerti lagi tanda-tanda yang Allah ciptakan gitu. Tidak ada yang kebetulan ya, tidak ada yang kebetulan. Allah menciptakan apa di kehidupannya, Allah mentakdirkan apa di semuanya itu ayat-ayat, semuanya itu tanda-tanda. Tanda-tanda kemana? Tanda-tanda untuk menunjukkan ini semua gitu. Nah, ciri kerusakan fitrah itu pernah kita bahas kemarin. Tiba-tiba di hati kita hilang gitu, hilang keinginan, kepercayaan, ikhtiar ingin bertemu dengan Tuhan itu hilang. Penyebabnya adalah warodu bil hayati dunia, gara-gara dia sangat puas dengan dunia dan sangat bangga dengan hasil yang diraih gitu, sampai tanda-tanda dari Allah tuh nggak kebaca gitu. Kenapa anaknya sakit gitu ya, kenapa perusahaannya tiba-tiba bangkrut,
Kenapa tiba-tiba rumahnya ada yang ngegarong? Itu semua tanda-tanda yang Allah ciptakan gitu. Tapi gara-gara fitrahnya sudah hilang, tanda-tanda itu tidak berhasil dia baca gitu. Semuanya itu dibaca dengan filsafat materi gitu ya. Semuanya itu dibaca dengan filsafat kapital gitu. Tidak dibaca dengan filsafat sifat 20 gitu. Udah, kata Allah, dia dan apa yang sudah diusahakannya sudah disediakan tempat di neraka kan gitu ya. Ancamannya begitu dari yang kita bahas kemarin gitu. Nah, ada satu peristiwa yang mudah-mudahan peristiwa ini bisa membuka wawasan kita tentang ad-din gitu ya, tentang ad-din. Kemarin sudah kita bahas sebetulnya din Allah itu cuma satu gitu ya, din Allah itu cuma satu. Kisah ini populer di Nusantara, terjadi di Nusantara. Dulu pernah ada kejadian kerajaan Majapahit yang beratus-ratus tahun kokoh gitu. Kerajaan Majapahit yang terus-menerus besar dikembangkan oleh Mahapati Gajah Mada dengan sumpah amukti palapanya, tiba-tiba bisa dibumi hanguskan dalam tempo yang sangat sekejap gara-gara diserang oleh Kesultanan Demak gitu. Kisah itu populer di sejarah nasional Indonesia. Kisah itu populer. Kerajaan Majapahit yang sedemikian kokohnya, kerajaan Majapahit yang beratus-ratus tahun tegak bisa dibumi hanguskan dalam waktu sekejap oleh Kesultanan Demak gitu. Dirobohkannya kerajaan Majapahit pada waktu itu, waktu terakhir kekuasaan Brawijaya yang kelima. Yang menghancurkannya itu adalah Raden Patah, anaknya Raja Brawijaya gitu. Nah ceritanya dulu Raden Patah ngaji di Wali Songo gitu ya, ngaji di Wali Songo. Hasil akhir Raden Patah menyerang kerajaan Majapahit. Dalam waktu yang singkat habis kejayaan Majapahit. Ada satu kisah menarik. Raden Brawijaya berencana mau kabur ke Bali, karena di Bali itu banyak pengikut kerajaan Majapahit gitu. Makanya sampai hari ini di Bali itu ada dalam tanda kutip ajaran Hindu ya. Nah, padahal di Bali itu bukan ajaran Hindu yang sama dengan Hindu di India, bukan sebetulnya. Itu adalah ajaran Sunda. Ya, ajaran Kejawen sama kan, ajaran Kejawen, ajaran Sunda sama itu juga gitu maksudnya. Cuman karena mirip-mirip tata cara beribadahnya itu dengan ajaran Hindu yang ada di India gitu ya. Sehingga tahun berapa pernah ada gerakan Hinduisasi di Bali gitu. Disamakan dengan Hindu yang ada di India. Padahal sebetulnya di Bali itu bukan Hindu India, bukan gitu. Itu adalah sisa ajaran Sunda yang ditanamkan oleh Raja Brawijaya di sana gitu. Nah, Raja Brawijaya merencanakan untuk ke Bali, mengkonsolidasikan pasukan untuk menyerang balik Demak gitu. Nah, di situ ada peristiwa ketika Raden Brawijaya didatangi oleh Sunan Kalijaga gitu. Didatangi oleh Sunan Kalijaga yang tugasnya itu melobi gitu. Jadi Sunan Kalijaga itu ditugaskan melobi Raja Brawijaya supaya mengurungkan niatnya untuk mengkonsolidasikan Bali gitu maksudnya. kurang lebih ya percakapan itu begini, minta supaya diurungkan niatnya kembali. Yang sudah gitu, ini sudah terjadi, dikabarkan karena Raden Patah pun menyesal atas kejadian ini gitu. Jadi ada satu peristiwa yang harus digarisbawahi. Setelah Majapahit hancur baru kesadarannya muncul gitu. Nah, peristiwa ini kalau dilihat dari dua sisi ya,
Kalau orang-orang yang selama ini mengibarkan bendera pan-islamisme ya, selalu membanggakan peristiwa itu. Kerajaan Majapahit yang segimana hebatnya juga dengan Islam malah sehari juga habis gitu. Kerajaan itu kan membanggakan buat umat Islam sampai hari ini gitu. Masih ada orang yang bangga dengan kemampuan Demak yang bisa menghancurkan Majapahit hanya dengan tempo yang sangat singkat gitu. Tapi di sisi lain coba dengarkan suaranya gitu ya. Ada penganut ajaran-ajaran Sunda yang sama-sama ajaran Allah ya, ajaran kejawen yang bersuara. Ini yang dipelajari sama Raden Patah itu ajaran apa ya? Kok sampai tega-teganya gitu anak menjatuhkan singgasana bapaknya sendiri gitu. Pertanyaan itu logis ya. Pertanyaan itu logis loh gitu. Pertanyaan itu nggak salah gitu. Ini ajaran yang diajarkan ke Raden Patah oleh Wali Songo itu apa sih? Kok sampai tega-teganya gitu seorang anak gitu ya menjatuhkan tahta bapaknya sendiri? Kalau tidak bergelar anak durhaka, kira-kira apa gelarnya kan gitu ya gitu. Ini mah hanya sekedar untuk kajian aja ya maksudnya, supaya wawasan kita berkembang, maksudnya tidak dogmatis ya, memahami agamanya tidak dogmatis gitu maksudnya. Satu itu pahami. Kemudian yang kedua, kata Brawijaya, saya tidak mau tinggal di penjara di Kesultanan Demak gitu. Karena kata Sunan Kalijaga, lebih baik sekarang pulang aja ke Demak gitu. Kata Brawijaya, saya nggak mau harus tinggal di penjara. Kata Sunan Kalijaga, oh enggak tinggal di penjara, tinggal aja di keraton gitu, di Kesultanan Demak. Tapi dengan satu syarat, kata Sunan Kalijaga. Apa syaratnya? Mau masuk Islam. Nah, itu syarat yang diajukan oleh Sunan Kalijaga ke Raja Brawijaya V. Nah, ketika Brawijaya ditawari ikrar 2 kalimat syahadat, tanda masuk Islam gitu ya, pindah dari agama leluhur ke agama Islam, beliau sempat nanya dulu ke Sabdo Palong. Sabdo Palong kalau di sejarah dikenalnya Sabdo Palong. Kalau orang Sunda bilang Aki Semar gitu ya. Itu adalah nanti insya Allah di kajian 9 kita bahas siapa beliau gitu ya. Yang jelas amanahnya mengasuh tutunggul jati, mengasuh keturunan-keturunan raja yang ada di Nusantara gitu. Aki Semar itu sempat nanya ke Aki Semar, gimana dengan tawaran ini gitu, bagaimana dengan tawaran ini? Aki Semar sangat kecewa gitu ya dengan pertanyaan Raja Brawijaya, itu sangat kecewa gitu karena beliau bilang, jadi kita harus tahu ada jati merah, ada jati putih gitu ya, ada wetan, ada kulon gitu ya. Ini Brawijaya yang diawali dengan Mataram, Singasari Mataram, di sini ada Pajajaran gitu ya. Leluhurnya itu adik kakak. Kata Ki Semar, saya tidak membeda-bedakan, mau kakaknya mau adiknya sudah saya simpan cahaya bulan purnama gitu. Ini cahaya bulan purnama gitu ya. Secara juhir ada Muhammad bin Abdullah dengan ajarannya, secara muhim ada Nur Muhammad gitu. Yang semua manusia berhak atas cahaya ini ya, semua manusia berhak atas cahaya ini. Kata Ki Semar, saya tidak membeda-bedakan, mau adiknya mau kakaknya sudah saya simpen cahaya bulan purnama di hatinya gitu. Artinya yang bisa memahami esensi agama, esensi hidup, esensi ketuhanan dan lain sebagainya itu adalah ini gitu. Karena cikal bakalnya itu ada ini. Cikal bakalnya itu dari sini. Cuman karena kefitrahannya rusak dengan bentuk keagamaan gitu ya. Seharusnya itu bukan perkara yang harus dipertanyakan gitu. Toh mau ajaran leluhurnya, mau ajaran yang dibawa oleh para wali yang mayoritas awalnya Arab ya. Para wali itu awalnya Arab semuanya itu. Wali yang asli Indonesia itu cuma beberapa orang gitu ya. Semua itu awalnya itu Arab gitu yang bergelar wali itu.
Sebetulnya tidak ada beda gitu, tidak ada beda. Aki Semar cuma bilang agama Muhammad dibutuhkan untuk menyirami tanah Jawa yang sudah lama kering gitu. Kan kebayang ya, sepeninggal leluhur Sunda sampai diangkatnya Muhammad menjadi Rasul itu berapa ribu tahun jaraknya ya, gitu kan. Nah, sehingga dengan perubahan zaman, dengan perubahan objek yang dilihat dan didengar oleh manusia, ajaran leluhur itu sudah keteteran gitu, sudah keteteran untuk bisa memelihara kepitrahan penganutnya gitu. Makanya Ki Semar ngomongnya simpel tapi dalam gitu. Yang pertama, tidak saya beda-bedakan, mau kakaknya mau adiknya saya simpan cahaya bulan purnama di sana gitu. Kemudian yang kedua, kata beliau, agama Muhammad dibutuhkan untuk menyirami tanah Jawa yang sudah lama kering gitu. Jadi jenjang waktu dari agama Sunda ke agama Islam itu kan berapa ribu tahun ya jaraknya. Sementara manusia terus berubah kan, manusia terus berubah, apa yang dilihat, apa yang didengar berubah, otomatis akalnya berubah. Ketika akalnya berubah, otomatis nafsunya berubah. Ketika nafsunya berubah, kelakuannya berubah. Ketika kelakuannya berubah, ruhnya pun berubah gitu. Nah, sehingga ajaran leluhur itu sudah tidak mampu lagi untuk bisa menjaga kepitrahan penganutnya gitu maksudnya. Makanya kita harus paham, seperti contoh Nabi Isa gitu, beliau diutus dengan agamanya untuk siapa? Khusus untuk Bani Israel gitu, khusus untuk Bani Israel. Nabi Musa juga gitu, diutus adalah untuk siapa? Untuk Bani Israel. Terus nabi-nabi Hindustan itu diutus untuk orang-orang India. Nabi-nabi Konghucu diutus untuk orang-orang Cina. Kalau Rasulullah rahmatan lil alamin, ini untuk sedunia loh gitu. Kenapa? Karena ini penutup. Ini untuk sedunia loh gitu maksudnya. Kenapa? Karena ajaran-ajaran sebelumnya sudah tidak bisa lagi menyirami tanah kelahirannya yang sudah lama kering gitu maksudnya. Jadi kalau orang ngerti gitu ya, semuanya harus menerima kehadiran ajaran Muhammad kalau ngerti. Kalau tidak ngerti nolak. Kalau tidak ngerti pindah. Nah, kenapa Aki Semar sangat kecewa dengan pertanyaan Brawijaya? Karena dia fitrahnya rusak, dia nggak ngerti. Seharusnya agama Muhammad itu diterima, bukan dia berpindah memeluk agama Muhammad dan meninggalkan agama leluhurnya. Nah, dari situ cikal bakal perpecahan agama terjadi. Wajar kan? Ayat Semar itu benar-benar ada. Kenapa? Semar benar-benar ada. Benar-benar ada. Zaman dulu. Nanti kalau ketemu 2 minggu lagi kita bahas ya. Bukan cerita pewayangan doang. Bukan ada. Nanti kita bahas. Oh, jadi ada tuh Ada. benar-benar. Bentuknya kayak gitu rupanya. Oh, bukan. Itu orang goreng itu. Ada wayang itu kan semar kayak gitu, terus cepot kayak gitu. Nanti 2 minggu lagi Om ikut lagi. Oh, ikut lagi nanti 2 minggu. Kita bahas Aki Semar Nah, nanti. cerita aja pewayangan. Bukan. Oh, benar-benar ada. Iya, tanya jawabnya nanti habis sholat asar ya. Maaf ya Ustaz. Awalnya juga sama, nggak sabar, pengen nanya. Maaf, soalnya yang saya tahu yang namanya Semar itu cepot segala macam itu Wayang dia. wayang golek. Soalnya saya senang dengar wayang golek zaman maaf ya Ustaz ya. Nah, ya, itu kesalahan terbesar gitu ya, kesalahan terbesar, sehingga dari situ mulai terjadi perpecahan agama. Konflik agama itu diawali dari situ kalau di Nusantara gitu. Wajar kan kalau rakyat mengikuti sepak terjang rajanya ya, rajanya pindah, sebagian ada yang ikut pindah, sebagian ada yang nggak pindah gitu ya. Terus konflik itu sampai hari ini ya, sampai hari ini kan antara orang yang beragama dengan ya
balutan tradisi dengan orang yang beragama dengan harus murni Quran Sunnah gitu. Kalau ada tradisi jadi bid'ah, jadi hurapat, jadi tahlil gitu maksudnya ya. Gitu. Padahal kalau misalnya dulu Brawijaya menerima ajaran Muhammad dengan ikrar 2 kalimat syahadat gitu ya, kan aman ya, tanpa harus meninggalkan ajaran leluhurnya gitu. Makanya saya secara pribadi banyak dapat pesan gitu ya, banyak dapat pesan dari leluhur-leluhur masa lalu dengan kalimat ajaran Sunda yang masih sesuai dengan Quran dan hadis, tolong pakai. Ajaran Sunda yang sudah tidak sesuai dengan Quran dan hadis, tolong jangan dipakai gitu. Kan simpel sebetulnya ya, kalau kita mengerti akar masalahnya bahwa agama itu adalah satu, kan semuanya dari Allah gitu. Semuanya juga syariat, semuanya juga untuk menyelamatkan kefitrahan manusia gitu. Nah, pahami bahwa kefitrahannya itu berawal dari sini gitu, berawal dari sini. Ada kefitrahan dalam setiap dari manusia. Nanti di surat Al-Kahfi itu akan lebih diperjelas lagi gitu ya, akan diperjelas lagi ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir di pertemuan 2 samudra gitu. Itu pertemuan antara samudra barat dan samudra timur. Ini yang mempertemukan 2 ajaran gitu, ajaran besar dari barat dan ajaran besar dari timur, dipersatukan di tanah Nusantara oleh Nabi Khidir gitu maksudnya. Nanti deh bisa panjang ini dulu ya. Wujud, alam arwah, kemudian di sini ada penciptaan Nabi Adam. Kemudian di sini ada peristiwa ketika Adam sudah diciptakan, kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat yang ada dengan kalimat usjudu li Adam, sujud kalian semua kepada Adam karena ini adalah wakilku di muka bumi. Fasajadu ila iblis, semuanya sujud kecuali ada yang membangkang gitu. Jadi jangan diartikan semuanya sujud kecuali iblis gitu ya, kebayangnya sosok kan? Iya gitu. Fasajadu ila iblis, semuanya sujud kecuali yang membangkang. Nah, artinya iblis itu bahasa pembangkang artinya ya, artinya pembangkang. Kecuali yang membangkang, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dengan ketakaburannya sampai dia menjadi makhluk yang kafir gitu. Nah, siapa yang membangkang ini? Nah, kan malaikat semuanya disuruh sujud gitu ya, semuanya disuruh sujud, semuanya sujud kecuali ada yang membangkang. Siapa yang membangkang ini? Di surat yang lain diperjelas ya. Ketika si malaikat yang membangkang ini ditanya gitu, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawabannya? Jawabannya itu ana khairu minhu gitu. Aku lebih baik daripada dia. Wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar gitu. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api gitu. Nah, berarti malaikat itu ada 2 ya. Ada malaikat yang diciptakan dari nur, ada malaikat yang diciptakan dari nar. Nah, yang membangkang ini malaikat yang diciptakan dari nar. Apa perbedaannya? Malaikat yang diciptakan dari nur tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak punya rasa gitu. Makanya ketika mendatangi Rasulullah dengan perintah Iqra, itu nggak berhenti. Ketika Rasulullah bilang ma'ana biqori'in, saya tidak bisa baca, dia tetap Iqra, ma'ana biqori'in, Iqra gitu. Sampai dipeluk baru dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu malaikat dari nur gitu. Kalau sistemnya mah sama, ada sistem pengajaran yang dinamai dengan sistem Jibril gitu ya. Ada sistem pensejahteraan yang dinamai dengan sistem Mikail gitu ya. Ada sistem untuk memberhentikan kehidupan yang disebut dengan sistem Ijroil, bukan satu sosok gitu. Emangnya cuma satu muka? Iya, makanya saya bingung gimana. Wah, sendirian. Contoh ada sistem
ada sistem apa? Ada sistem pengawasan. Ada dua sosok katanya, roki batin. Di satu manusia ada dua sosok. Di berapa miliar manusia berarti ada berapa sosok? Nah gitu maksudnya. Iya ya. Jadi roki Berarti batin roki itu batinnya sistem banyak itu. gitu maksudnya. Kok setiap manusia kan ada Iya, roket atin tuh, jadi semua banyak ya Bu ya. jadi banyak dong. Banyak bukan satu gitu, maksudnya banyak gitu. Nah, ada malaikat nur, ada malaikat nar. Malaikat nur tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, sehingga tidak berketurunan ya. Tidak berketurunan, berarti jumlahnya tidak bertambah, gitu, tidak bertambah. Kemudian tidak punya rasa. Ada malaikat nar. Kalau malaikat nar ada laki-laki, ada perempuan. Berarti beranak pinak kan? Kemudian punya perasaan, gitu. Kemudian punya perasaan. Nah, itu yang terusir ke dunia ya. Malaikat nar itu yang terusir ke dunia. Akhirnya Adam diturunkan ke dunia, malaikat nar pun terusir ke dunia gitu. Dari Adam melahirkan keturunan manusia, dari malaikat nar melahirkan keturunan bangsa jin. Keturunan Adam kebagi dua, mukmin dan kafir. Keturunan malaikat nar pun kebagi dua, bangsa jin mukmin dan bangsa jin kafir. Malaikat yang diciptakannya dari api gitu, bukan dari cahaya gitu. Iya, iya. Nah berketurunan. Nah makanya setelah alam arwah itu di sini ada alam Jabarut ya, ini alam malakut, ini alam arwah, di sini ada alam Jabarut gitu. Alam Jabarut itu alamnya bangsa jin gitu ya, alamnya bangsa jin. Nah makanya ini jadi hodam loh. Ini bisa jadi hodam, ini juga bisa jadi hodam kan. Ada hodam Jabarut, ada hodam malakut. Sangat tergantung dari torikoh yang kemarin sampai kemana kemampuan kita gitu ya. Apakah sampai ke mencari alamat pulang, apakah sampai ke pertemuan dengan Tuhan. Nah ini yang sudah dipersiapkan untuk jadi pembantunya gitu maksudnya. Jadi nggak sendirian. Nanti kita baru mencari alamat pulang nggak sendirian. Ada pembantu yang sudah disiapkan. Bahkan ketika kita nanti mau bertemu dengan Tuhan juga sama, nggak sendirian. Nanti banyak kok yang sudah disiapkan oleh Allah untuk membantu pertemuan itu gitu maksudnya. Karena di sini ada para malaikat, kemudian di sini ada bangsa jin. Mau malaikat mau bangsa jin sama gitu, jadi asbab ijabah gitu. Cuman bedanya kalau di sini mah udah bersih, kalau di sini mah belum bersih gitu. Makanya kalau di sini mah khusus asbab ijabah kebaikan, kalau di sini mah enggak, bisa jadi juga asbab ijabah keburukan. Karena bangsa jin itu harus dipahami daya gitu. Jadi Allah menyiapkan daya untuk membantu manusia melaksanakan skenario utamanya gitu. Ketika arah manusianya negatif, ya ngedorong. Ketika arah manusianya positif, ya ngedorong juga gitu maksudnya. Makanya ketika kita belum tentu arahnya, jangan sekali-kali main bangsa jin gitu ya. Karena ketika arah negatif, dia dorong juga gitu. Ketika kita benar didorong, ketika kita salah juga didorong gitu. Makanya kalau di hati kita belum bersih dari hawa-hawa yang lain kecuali hawa salah dan benar, ya jangan main-main dulu sama bangsa jin dong kan gitu ya. Karena nanti kita sendiri yang nggak bisa ngendaliin gitu. Ketika kita mulai berani bersentuhan, sementara kitanya belum siap, nanti kita nggak bisa ngendaliin, nggak bisa ngeberhentiinnya gitu maksudnya. Karena tenaganya jadi dua, tenaga rohani kita, tenaga bangsa jin gitu. Jadi prinsipnya pahami, bangsa jin itu adalah makhluk yang diposisikan oleh Allah menjadi asbab ijabah gitu. Makanya beda antara orang yang sudah punya hodam dan orang yang belum punya hodam gitu. Kalau orang yang belum punya hodam, ijabahnya lama, mau ke kebaikan ataupun keburukan. Kalau orang yang sudah punya hodam, ijabahnya cepat gitu, mau kebaikan maupun keburukan, ijabahnya jadi cepat gitu, karena dia sudah punya hodam. Maksudnya si hodamnya sudah diaktifasi gitu ya. Kan semua orang akhir zaman tuh punya hodam, cuma ada yang sudah diaktifasi, ada belum gitu ya. Nah nanti di Toriko itu nanti kita bisa mengaktifasi hodam gitu ya. Cuman sebelum kita mengaktifasi hodam, pahami dulu ya,
sudah siap belum gitu. Maaf ya, hodam tuh apa ya? Artinya pembantu. Oh, iya. Ada pembantu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu Bu ya, yang mengijabah itu nggak bisa langsung dengan sifat kudrot. Oh, iya. Bukan nggak bisa, maksudnya kalau Allah mah tidak ada yang mustahil ya. Cuman manusia tidak akan kuat kalau Allah mengijabah langsung dengan sifat kudrot gitu. Makanya pakai perantaraan makhluk. Ada malaikat disebutnya khodam malakut, Oh, iya. ada bangsa jin disebutnya khodam jabarut. Nggak bisa dengan sifat kudrot langsung gitu. Contoh lah ketika Allah mau berkalam, ya pakailah malaikat Jibril. Karena kalau Allah berkalam kepada para rasul langsung dengan sifat kalam, nggak bakal kuat para rasulnya. Makanya sengaja diabadikan di Quran ada kisah Nabi Musa yang ngotot ya. Saya mah nggak mau pakai Jibril lah, saya mau langsung aja dengan sifat kalam. Boleh kata Allah. Kan persyaratannya banyak. Ya, saya tunggu di Bukit Tursina kata Allah. Sebelum datang ke Bukit Tursina, tanggalkan dulu terompahmu kan gitu ya. Maksudnya tidak boleh ada kepentingan apapun gitu. Karena irodat ke kaki, kudrot ke tangan ya. Nah, makanya harus secara simbolis Allah bilang tanggalkan dulu terompahmu. Nah, jadi di irodat, di hati tidak boleh ada kepentingan apapun. Udah, Musa tanggalkan terompahnya. Dalam pengertian Musa ngebersihin dulu hatinya. Tidak ada kepentingan apapun di hatinya kecuali kepentingannya ingin ridho dari Allah. Ya udah kita ketemu cuma berapa detik pingsan kan. Nah makanya aneh kalau ada orang yang bilang, oh saya mau pakai hodam, saya mau langsung aja ke Allah gitu ya. Emang lu siapa? Musa aja nggak sanggup. Nabi Musa aja nggak sanggup kan. Tiba-tiba hari ini tahun 2021 ada orang, saya mau pakai yang lain-lain. Saya nggak mau pakai wasilah-wasilah. Saya mau pengen langsung aja dengan Allah. Ya siapa lu gitu. Nabi aja nggak kuat, apalagi kamu kan gitu. Nah makanya harus terpahami betul gitu seluk-beluk agama itu supaya tidak terjebak dengan kalimat yang seperti keren gitu ya. Sepertinya hebat kan ya. Oh saya mau pengen langsung dengan Allah, nggak mau pakai wasilah-wasilah apa makom karomat segala macam musyrik kan gitu ya. Kalau sepintas kita dengar nggak pakai ilmu seperti hebat istilah itu. Itu istilah kebodohan loh. Orang yang ngomong itu orang yang bodoh gitu. Orang yang ngomong saya nggak mau pakai perantara, saya mau langsung saja dengan Allah, itu orang bodoh gitu. Gitu kalau orang ngerti mah walau bagaimana kan kemarin ya Yohanes ya, wahai manusia ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtagi ilaihi wasilah. Untuk menyampaikan kamu ke makom takwa itu kamu harus mencari wasilah gitu. Kan bangsa jin itu wasilah ya. Kan aulia itu wasilah kan. Nah, cuman kita harus ngerti posisi bangsa jin di mana, posisi aulia di mana kan gitu ya. Bagaimana menyikapi bangsa jin, bagaimana menyikapi aulia. Nah, kan keilmuan di situ yang dibutuhkan gitu ya. Nggak asal main wasilah gitu maksudnya, nggak asal main wasilah gitu. Nah catatannya paling di situ ada itu ya, ada bangsa jin asalnya mah sama di sini, kemudian posisinya jatuh jadi di sini, tapi bangsa jin sama ditaklid oleh Allah untuk sama-sama ibadah. Makanya ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah bangsa jin juga ditaklid untuk beribadah. Makanya di bangsa jin pun ada jenjang sama gitu, sama-sama asalnya dari sorga, sama-sama asalnya makhluk suci kan gitu. Manusia berjenjang dengan syariat, tarekat, hakikat, marifat. Bangsa jin pun berjenjang gitu. Makanya kalau jenjang awal di darat, jenjang kemudian di laut, jenjang kemudian di langit kan gitu ya. Makanya bangsa jin yang sudah sampai kepada tingkat kemuliaannya posisinya sudah di langit gitu, sudah jadi malaikat lagi gitu dengan pengabdiannya, tapi ditaklid untuk ruku dan sujud kepada manusia. Kan taklidnya usjudu li Adam, mau Jabarut mau Malakut semuanya harus sujud loh kepada Adam. Nanti ada bangsa jin taklid dia sujud kepada kita, nanti ada malaikat taklidnya sama sujud kepada kita.
Maksudnya mau bangsa jin, mau malaikat tetap khodam, tetap pembantu, tetap pemegang kendalinya kita manusia gitu. Tetap yang punya perannya kita, karena awal mula Allah menciptakan alam semesta itu untuk manusia kan. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Cuman berhubung barangkali selama ini memahami agamanya dogmatis gitu ya, seolah-olah kita di bawah malaikat. Oh enggak, malaikat juga diciptakan buat kita loh, buat membantu kita gitu kan, tetap yang punya perannya kita gitu. Cuman berhubung kitanya minder gitu ya, sehingga seolah-olah malaikat di atas kita gitu. Nggak pede. Kalau mereka itu diciptakan buat membantu kita gitu, buat bersama gitu. Cuman kapan saatnya kita ketemu dengan pembantu Jabarut, kapan saatnya kita bertemu dengan pembantu Malakut. Statusnya sama-sama pembantu gitu, untuk membantu skenario utama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini Jabarut. Nah, kemudian baru ada alam misal. Ya, di sini ada alam misal disebutnya. Ada alam misal. Jadi kalau alam misal itu seperti begini, kayak kemarin alam taro kaifa daraballahu masalah gitu ya. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat sebuah permisalan? Nah, jadi sebelum diturunkan ke alam sempurna itu di alam misal dulu gitu maksudnya. Nah, nanti dalam prakteknya pun begitu, dalam praktek hidupnya pun begitu gitu. Nah, baru aja turun ke dunia menjadi alam sempurna ya. Nah, kita mulai masuk di alam sempurna. Nah, kalau kajian sifat maknawiyah kemarin, ini catatan ya, ini catatan. Bisa nanti pas lihat lagi kenapa beda gitu ya. Jadi yang kemarin waktu kita ngebahas sifat maknawiyah itu adalah standar ideal. Ya, standar ideal. Maksud usia balik itu norekat gitu, maksudnya standar ideal. Nah, kalau ini kita mau mencoba membuat standar kenyataan gitu ya. Nggak standar ideal, kita coba buat standar kenyataannya seperti apa gitu. Nah, berawal dari sini. Di sinilah ada 7 kotak ya. Nah, berawal dari sini. Kalau lahir berawal dari sini ya, ada hayun ya, ketika masuk kita 4 bulan, ada aliman pas kita lahir kemudian bisa menyusu kepada ibu, ada muridan ya, kita mulai punya kehendak, ada qadiron, kita mulai berkemampuan, ada samian, ada basiron, ada mutakaliman. Nah, kalau perjalanan diawalinya dari sini, gitu, diawalinya dari sini. Jadi gini, nanti saya gambarin dulu biar nggak bingung. Kalau ini dipindahin ke sini ya, ini pindahin ke sini nih misalnya. Ini ada jasad lapis terluar ya, jasad. Kemudian di dalamnya itu ada akal, itu lebih dalam lagi, ada akal, ini lebih dalam lagi, Kemudian nanti ada nafsu, lebih dalam lagi, betul. Lebih dalam lagi nanti ada ruh, gitu ya. Lebih dalam lagi nanti ada ruh, di sini ada ruh. Nah, lebih dalam lagi nanti ada nyawa ya. Lebih dalam lagi nanti ada nyawa di sini. Nah, perjalanan dimulai dari jasad ya, dari jasad. Ciri jasad, berarti ada pendengaran dan penglihatan ya, ada pendengaran dan penglihatan gitu. Nah, ini ciri jasad, ada pendengaran dan penglihatan. Nah, ini perjalanannya dimulai dari sini gitu ya, dari sini. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ada nafsu amarah ya, ada nafsu amarah paling depan. Kemudian ada lawamah di sini. Nah, sebetulnya kalau menurut kajian sifat 20, amarah dan lawamah dengan ikhtiar diriadohin gitu ya, dengan ikhtiar diriadohin. Maksudnya gini, di sini ada sifat kalam kan, paling depan tuh mutakaliman ya, ada kalam.
yang ta'aluknya itu adalah dilalah gitu. Ta'aluknya itu dilalah. Nah jadi amaroh lawamah itu bisa dikendalikan, bisa diriadohin sampai bisa ditauhidkan dengan panduan sifat kalam yang ta'aluknya itu adalah dilalah gitu. Ta'aluknya itu dilalah di sini nih. Ta'aluknya itu adalah dilalah. Nah dilalah sifat mutakalimat itu dilalah. Nah kalau posisi kalam itu sebetulnya di sini, posisi mutakalimat itu di sini, di paling dalam gitu, di paling dalam. Jadi ini jasad, ini terluar ya, ini terluar jasad gitu, ini terluar jasad. Lebih ke dalam lagi di sini ada akal, lebih ke dalam lagi di sini ada nafsu gitu, lebih ke dalam lagi di sini ada ruh gitu. Nah terdalam itu ada nyawa ya, di sini ada nyawa gitu. Nah, nyawa lapis pertama yang akan kita temukan itu adalah sifat kalam. Yang ta'aluknya itu dilalah. Dilalah itu untuk menunjukkan dari gelap ke terang gitu. Nah, jadi mau di dalam ada perangkatnya. Di dalam itu ada perangkatnya, mutakaliman. Di luar kita ini semuanya adalah kalam gitu. Di luar kita itu semuanya kalam. Semuanya itu petunjuk gitu. Tidak ada satupun kejadian yang di situ tidak membawa kepentingan menunjukkan gitu. Di sini ada mutakaliman yang ta'aluknya itu dilalah, kemudian di luar itu semuanya itu kalam gitu. Jadi bergulirnya matahari dari timur ke barat itu kalam, turunnya hujan itu kalam, bertiupnya angin itu kalam, sampai ada kejadian itu kalam, ada takdir itu kalam, ada kecelakaan itu kalam. Kamu PR di lapis sini, kamu harus bisa mengambil dilalahnya, petunjuknya itu kalam. Makanya ada kalamullah gitu ya, kalamullah. Seperti contoh Quran itu kalamullah. Oh bukan, Quran itu tulisan sebagian dari sifat kalamnya Allah gitu. Nah rinciannya ada ayat-ayat. Itu kan ada ayat-ayat itu artinya tanda-tanda. Jadi kalau bahasa Arabnya ayat-ayat, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia tanda-tanda gitu maksudnya. Jadi ayat-ayat itu bukan jumlah tulisan, bukan. Maksudnya kenapa kamu tidak membaca ayat-ayat kami? Maksudnya bukan tulisannya, tanda-tanda artinya ayat itu. Ini juga harus disamakan dulu gitu, jangan sampai kan kita terbiasa dengan surat sekian, ayat sekian, seolah-olah ayatnya jadi sebagian dari tulisan, bukan. Artinya ayat itu tanda. Apakah kamu tidak membaca ayat-ayat kami? Maksudnya kenapa kamu bukan berarti kenapa kamu tidak baca Quran? Bukan. Kenapa kamu tidak baca tanda-tanda kami gitu? Anak sakit itu tanda-tanda loh, gitu ya. Perusahaan kamu rugi itu tanda-tanda loh, gitu maksudnya. Nah, bagian tanda-tanda. Nah ayat-ayat itu bagian dari kalam gitu. Kalam itu ta'aluknya dilalah gitu kan. Ta'aluknya itu dilalah. Dilalah itu adalah yang menunjukkan dari gelap ke terang gitu. Nah makanya kalau mau bertemu dengan Allah mutlak harus belajar dulu ini gitu. Dilalah gitu. Kita baca ayat-ayat dulu. Kenapa ya sakit? Kenapa ya hati nggak enak? Kenapa ya tadi malam kok mimpi begini? Karena di lapis terluar ketika kita mau mulai berjalan menuju kedekatan kepada Allah, semuanya harus diambil dilalahnya. Semua harus diambil petunjuk dari gelap ke terangnya gitu maksudnya. Nah makanya proses masuk ke sini dari lapis terluar ke terdalam itu butuh 3 tahap kan? Butuh 3 tahap gitu. Quran tahapan pertama itu yatslu alaihim gitu ya, wa yuzakihim, kemudian wa yu'alimuhumul kitab gitu. Prosesnya itu ada 3 gitu. Jadi kalau diambil garis besarnya ada 3 tahap yang harus kamu lalui ketika kamu mau disimpan anugerah iman di dalam hatimu oleh Allah kan gitu ya. Pertama yatslu alaihim, tilawah. Pertama itu tilawah gitu, dibacakan, maksudnya dibacakan.
Artinya tilawah tuh kalau bahasa Indonesia dibacakan. Nah seperti ini sedang tilawah, artinya sedang dibacakan gitu. Prosesnya masuk lewat pendengaran dan penglihatan. Objek yang ditujunya adalah akal gitu ya. Ini objek dituju itu adalah akal gitu. Nah akal itu bukan di kepala, akal itu di hati gitu. Akal itu di hati. Makanya kalau Allah menerangkan hati itu pertama dengan istilah sudur gitu ya. Sudur, maksudnya sudur itu adalah akal gitu ya. Kemudian kolbu gitu ya. Kolbu, maksud kolbu itu adalah nafsu gitu ya. Nafsu. Kemudian ada fuad gitu kan. Ada fuad. Nah kalau fuad itu artinya ruh. Semuanya juga kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mah hati. Oh, buat dulu. Gitu kan. Sok aja coba lihat Quran. Ada kalimat sudur diterjemahkannya hati. Ada kalimat kolbu diterjemahkannya hati. Ada kalimat fuad juga diartikannya hati. Tapi padahal maksudnya sudur itu akal, kolbu itu nafsu, dan fuad itu ruh. Semuanya ada di dada sebelah kiri. Nah Rasulullah bilang kolbu itu teh, itu maksudnya teh. Nah jadi kita harus paham yang dimaksud dengan hati itu bimakna akal berarti sudur, bimakna nafsu berarti kolbu, bimakna ruh berarti fuad. Nah nanti baru di sini ada nyawa kan. Nah kalau nyawa itu tinggalnya di lub gitu, lub gitu. Ini tempat yang tidak boleh ada apa-apa, tidak boleh ada siapa-siapa. Ini tempat kita berdua dengan Allah gitu, lub namanya gitu. Ini lub maksudnya. Nah proses pemukminan diawali dengan tilawah, artinya masuk dulu data ke akal. Nah masuk dulu data ke akal gitu, masuk data ke akal. Kemudian tilawah itu jangan diartikan seperti ini saja. Prinsipnya ketika sedang terjadi proses input data melalui penglihatan dan pendengaran, bahasa Arab disebutnya dengan tilawah. Terlepas yang dimasukinya yang putih, terlepas yang dimasukinya yang hitam, berarti sedang terjadi proses tilawah kan. Nah ini tilawah yang putih nih. Kita lagi memasukkan data yang putih melalui penglihatan dan pendengaran. Kemudian di rumah kita buka Tokopedia, kemudian kita buku Lazada, itu lagi input data juga sama. Itu lagi tilawah juga, itu tilawah hitam gitu. Ya kan sama-sama tilawah, maksudnya sama-sama proses input data ya. Rapor itu maksudnya. Rapor. Nah ketika masuk proses tilawah, apa yang dimasukkan? Kepentingannya satu. Skenario awal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti butuh input data tentang apa? Butuh input data tentang ketuhanan dan keakhiratan. Itu input datanya. Udah ceritanya 8 kali kita ketemu, masuklah data keakhiratan dan data ketuhanan ke sudur gitu. Nah sudur itu di sini kan? Ya. Udah lama nggak pernah hidup sudur itu teh. Tiba-tiba 8 kali pertemuan kok mulai hidup ya. Nah zaman Rasulullah juga sama. Rasulullah cerita tentang negeri akhirat, Rasulullah cerita tentang Tuhan. Kemudian hidup, si hatinya tuh hidup. Ya Rasulullah sesungguhnya saya sudah beriman. Kata Rasulullah, katakanlah kamu sudah Islam. Nah baru menerima saja akalnya gitu. Kalau untuk iman gimana? Jangan sekali-kali kamu mengatakan beriman, kata Allah, sebelum datang kepadamu ujian, sebagaimana didatangkan ujian itu kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, berarti posisi iman itu di sini loh, bukan di sini. Di sini disebutnya pemahaman. Kalau di sini disebutnya keyakinan, gitu maksudnya. Di sini disebutnya keyakinan, gitu maksudnya. Nah, supaya data ketuhanan dan data keakhiratan yang sudah ada di akal itu bisa masuk ke kolbu, gimana caranya? Gitu ya, gimana caranya? Dibutuhkan 2 instrumen. Pertama apa? Dibutuhkan tekanan ya.
dibutuhkan tekanan. Satu itu. Yang kedua dibukakan jalan ya. Nah, dibukakan jalan gitu. Yang kedua, ada yang dibukakan jalan tapi tidak ada tekanan. Data ketuhanan, data kehangatan nggak bakal berpindah ke dalam kolbu gitu. Ada juga orang yang membukakan jalan tapi tidak punya tekanan, sama itu nggak pindah ke kolbu gitu. Jadi sampai mati sekalipun baru berpemahaman, belum berkeyakinan gitu. Nah, karena keyakinan itu tempatnya bukan di sini, tempatnya di sini gitu. Nah, satu itu. Yang pertama, kenali dulu. Ketika masuk data ketuhanan, data keakhiratan ke sulur, sudah jauh lebih lama di sulur kita tersimpan data-data keduniaan dan data-data kebendaan kan. Nah, bentrok akhirnya antara data-data ketuhanan dan data-data keakhiratan, bentrok nih dengan data-data kebendaan dan data-data keduniawian gitu. Nah, bentrokan antara dua data ini jadi stimulasi munculnya penyakit yang disebut dengan halua gitu. Nah, halua itu di sini. Innal insana khuliqa halua, diciptakan manusia dalam keadaan punya halua. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kalau dia menginjak takdir yang buruk, dia berkeluh kesah. Ketika dia menginjak takdir yang baik, tiba-tiba dia menjadi kikir. Ilal solid, kecuali orang yang tidak pernah terputus dari ingat kepada Allah itu. Alladzina hum an sholatihim daimun, ya. Orang-orang yang keterkaitan kepada Allahnya itu tidak pernah putus, daim, langgeng. Nah, makanya suka ada istilah sholat daim. Nah, maksudnya sholat daim itu kontak antara hamba dengan Tuhannya tidak terputus. Alladzina hum an sholatihim daimun, orang yang sholatnya daim. Nah, baru tidak akan pernah memunculkan penyakit halwa. Itu bisa diminimalisir dengan syariat gitu yang disebut dengan sholat gitu. Nah, jadi untuk menekan munculnya halwa itu yang ke satu syariat ya, syariat. Contohnya syariat di situ sholat. Kemudian untuk lebih kan gini maksudnya halwa itu gini. Halwa itu posisinya sama kuat loh gitu. Antara data keduniaan dan kebendaan dengan data ketuhanan kehangatan sama kuat, saling dorong memunculkan halwa. Dan nanti ketika data akhirat dan data ketuhanan terus ditambah, lama-lama data dunia jadi nah halwanya pun hilang gitu, halwanya pun hilang. Nah, makanya di sini kuncinya ada syariat, kemudian di sini kuncinya ada tafakur gitu. Terus bertafakur dan jangan sekali-kali berbuat yang melanggar syariat. Nah, itu kunci untuk sudur gitu. Itu kunci untuk sudur. Nah, syariat juga luas. Pengertian syariat yang kemarin kita pernah bahas ya. Pertama, pastikan suci akal dari lintasan-lintasan buruk. Nah, maksudnya akal itu ini sudur, gitu kan? Gimana caranya? Data negatif melalui penglihatan dan pendengaran. Jadi jangan pernah berharap akal bisa suci kalau pendengaran dan penglihatan tetap tidak dijaga gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, tafakur. Apa itu tafakur? Coba kamu belajar memikirkan Allah dari mulai pekerjaannya melalui sifat ma'nawiyah, kemudian sifat-sifatnya melalui sifat ma'ani, kemudian datnya melalui sifat salbiyah gitu. Ma'nawiyah kita kenal pekerjaannya, ma'ani kita kenal sifat-sifatnya, salbiyah kita kenal datnya gitu maksudnya. Nah, butuh tekanan supaya data di akal pindah ke kolbu. Nah, di sini nanti riyadoh ya yang kemarin kita bahas ya. Di sini apapun yang menghampiri, apapun takdir yang menghampiri kehidupan kita, pahami, cari dilalahnya. Kira-kira Allah menunjukkan apa nih dengan takdir ini gitu ya.
nggak bakal keluar dari skenario la ilaha illallah, nggak mungkin gitu. Jadi yang namanya dinamika di amarah dan lawamah itu seluruh takdir cari dilalahnya. Apa yang kira-kira ditunjukin oleh Allah, apa yang harus diberesin, apa yang harus dibersihin. Jadi jangan pernah di sini kita mencari apa wangsitnya, nggak bakal benar. Karena yang di sini mah yang harus dicari apa yang harus dibersihinnya, apa yang harus diberesinnya. Kalau apa wangsitnya, nanti kalau kita sudah di sini gitu, baru kita apa wangsitnya, nanti kedengarannya di sini. Kalau di sini mah jangan sekali-kali dulu nyari wangsit gitu, karena di sini mah sangat lekat dengan bangsa jin, bangor dan setan ya gitu di sini. Gitu. Jangan dulu, pokoknya kalau di sini mah kepentingannya pasti dilalah. Allah menunjukkan apa yang harus diberesin, Allah menunjukkan apa yang harus dibersihin, dilapis amarah dan lawamah gitu. Nah kembali ke sini semenjak ada ilmu tauhid di akal, setelah itulah Allah mulai menciptakan ujian gitu. Allah menciptakan ujian, mulai ditekan gitu. Makanya kalau bagaimanapun kita butuh tekanan gitu. Karena kalau tidak ada tekanan, mana mungkin data pindah jadi hawa ke kolbu, nggak bakal sampai kapanpun nggak pernah kejadian data remes ke kolbu gitu. Kalau di sini mah ada data, di sini mah mulai jadi hawa gitu loh. Di sini mulai jadi hawa gitu. Makanya kan ada orang ngomong pakai data, ya. Orang ngomong pakai data. Bawahannya apa? Orang sudah bilang gandeng gitu ya, gandeng gitu. Makanya baru selesai, baru setengah jam sudah amin, udah gandeng gitu maksudnya. Kenapa? Karena dia ngomong cuma pakai data. Tapi lain ketika orang ngomong pakai hawa gitu. Bisa menggugah semangat. Lain orang ketika ngomong pakai data, pakai hawa, pakai rasa. Bisa loh sampai nangis orang gitu ya. Gara-gara yang ngomongnya itu pakai data, pakai hawa, pakai rasa. Kalau yang ngomong cuma pakai data, gandeng gitu gitu. Sekalipun pakai dalil, sekalipun pakai bahasa Arab, gandeng lah gitu. Tapi kalau orang ngomong pakai data, pakai hawa, pakai rasa ya, sekalipun nggak pakai dalil, nggak orang betah dengarnya gitu. Itu betah dengarnya gitu. Pakai hawa, pakai rasa. Cuman berhubung sekarang mah apa ya? Arab tuh jadi gimana ya? Harus Arab gitu lah kalau ngaji. Padahal nggak harus Arab. Yang penting mah esensinya kita tahu gitu. Makanya kasihan kan, ada orang pengen ngasih nama anak Senja, bagus gitu Senja, gara-gara harus Arab jadi bingung kan. Akhirnya diganti anaknya namanya pada Asar. saking memaksakan harus Arab gitu. Nggak harus Arab gitu maksudnya. Yang penting esensinya ngerti gitu. Kan percuma pakai Arab tapi nggak ngerti ya, cuma gitu maksudnya. Nah dibutuhkan tekanan. Nah sebetulnya objek ujian itu cuma satu ya, rezeki. Sifatnya ada batas waktu, cara berikhtiarnya harus sesuai dengan jodoh, harus berjodoh gitu ya. Yang sudah dilakukannya pasti jadi takdir. Nah makanya objek ujian itu cuma satu sebetulnya, rezeki. Nah makanya tekanan itu pasti di rezeki. Cuman memahami rezeki bukan harta benda ya. Apapun yang ada di dunia yang dianugerahkan Allah kepada kita namanya rezeki kan. Nah nanti ada tekanan. Nah kalau orang yang filsafatnya bukan tauhid atau materi, ketika ada tekanan dia menyiapkan solusi kan. Ya. Makanya hilang sebentar datang lagi tekanannya, hilang sebentar datang lagi. Padahal seharusnya si tekanan ini dimasukin ke sini. Seharusnya gitu. Karena dengan tekanan ini jadi banyak yang menyala di sini. Di sini di fokus. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada keinginan. Nah, sementara di sini sudah ada data-data ketuhanan dan data-data keakhiratan. Nah, akhirnya ketakutan, kekhawatiran, keinginan yang ada di kolbu mulai dinasehati oleh data yang ada di sudur. Berpindahlah ke sini. Nah, berpindahlah ke sini.
Itu kalau di sini mah baru ada data, gitu ya. Kalau di sini mah mulai punya hawa, gitu, mulai punya hawa. Itu hawa itu apa ya? Daya, gitu ya. Mulai punya daya, gitu. Jadi contoh, kan ujian mah bisa, contohnya misalnya ujian berupa harta benda, bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak, bisa jadi miskin, bisa jadi kaya, dan sama-sama aja. Miskin ujian, kaya juga ujian. Maksudnya miskin tekanan, kaya pun. Kalau untuk orang yang sedang belajar tauhid, kaya pun merasa jadi tekanan loh. Tapi kalau orang yang tidak punya progres bertauhid, istilahnya jadi diganti, miskin ujian, kaya jadi anugerah. Oh enggak, di luar hati semuanya ujian. Seperti harta benda, mau banyak mau sedikit sama-sama ujian, mau kaya mau miskin sama-sama ujian. Bahkan ujian kaya jauh lebih sulit daripada ujian miskin, gitu. Kenapa? Ketika orang diuji dengan miskin, dia tidak pernah terputus dari ingat kepada Allah, karena dia terus menjerit-jerit gitu, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Dia nggak pernah putus dari ingat kepada Allah. Tapi ketika orang diuji dengan kaya, dia tidak tahu apakah ini sedang ingat atau tidak, gitu. Contohnya yang kemarin saya contohkan Mama Cikundul itu, karena di hatinya ada tentram. Padahal tentram itu bukan karena dia terkait dengan Allah, tentram itu karena fasilitas serba ada, gitu. Nah berarti kan ujian kaya itu jauh lebih sulit, gitu. Kalau kita tidak bisa mendeteksinya, ujian kaya jauh lebih sulit. Kenapa Rasulullah pernah berdoa, ya Allah fakirkanlah aku, gitu. Kenapa coba? Karena dengan fakir itu dia tidak pernah terlepas dari berteriak kepada Allah, gitu. Dia tidak pernah terlepas dari bergantung kepada Allah. Dia tidak pernah terlepas dari meminta kepada Allah, gitu. Nah, terhubung dan tidak terhubung itu jadi patokan. Ketika sedang miskin terhubung terus, nikmat. Ketika kaya ada kalanya sering putus, mulai merasa tersiksa, gitu. Makanya akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah fakirkanlah aku, gitu. Nah yang dimaksud dengan doa Rasulullah itu maksudnya, makanya hebat. Nabiullah Sulaiman hebat, gitu, luar biasa hebat. Diuji dengan kekayaan dari Masyrik sampai Maghrib, diuji dengan ketundukan bangsa jin, diuji dengan ketundukan binatang, diuji dengan ketundukan angin. Beliau tidak pernah terputus dari ingat kepada Allah, gitu. Makanya hebat Nabi Sulaiman, gitu maksudnya. Nah, cuma nitip, apapun yang ada di luar hati sebetulnya adalah ujian. Sebetulnya kalau kitanya rajin nyepan kata orang Sunda, sebenarnya juga bentuknya itu tekanan. Arahnya kemana? Untuk meredakan itu. Contoh lah, ketika miskin, di suara di sini gimana? Takut anak-anak tidak makan. Suaranya begitu kan? Di akal kita ada ilmu, mustahil kata akal kita, mustahil. Allah Maha tahu kok, kita belum pada makan, mulai enak. Ada lagi rasa ketakutan, kalau sampai sore nggak ada nasi gimana? Gitu. Allah mah tidak pernah jolim, nggak mungkin sampai sore nggak ada nasi. Sebelum sore nanti ada nasi loh. Nah itu yang dimaksud proses riyado. Itu yang dimaksud dengan proses riyado. Gitu. Jadi kalau tidak pernah ada komunikasi seperti itu, berarti selama ini kita belum riyado, gitu maksudnya. Ada ujian kaya, yang nyala kira-kira apa di sini? Pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini, kan gitu ya. Nanti kalau ditanya sama malaikat di yaumul hisab, kira-kira bisa ngejawab nggak? Nggak, oh berarti nggak jadi deh, nggak jadi buat apa, gitu ya. Muncul lagi, kayaknya beli ini mah boleh. Kira-kira manfaatnya ke akhirat apa ya? Oh nggak ada, nggak jadi deh gitu. Ini mah enak nih, kan gitu ya. Nah sebetulnya sama-sama riyado. Mau ujian berupa kesempitan, mau ujian berupa kelapangan. Kalau orang punya progres innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya pasti jadi objek riyado, gitu. Nah tapi ketika orang tidak punya progres innalillahi wa inna ilaihi raji'un, riyado itu cuma ketika miskin aja. Ketika kaya seolah-olah tidak harus riyado, gitu maksudnya. Nah butuh tekanan, gitu ya, butuh tekanan. Nah pastikan bertemu suara akal yang sudah diisi dengan ilmu tauhid,
dengan nafsu yang sudah menyimpan hawa keduniawian. Nah, ketika si nafsu yang membawa hawa keduniawian bisa kontak dengan akal yang sudah diisi ilmu tauhid, nah itu adalah proses kepindahan data di sudur menjadi hawa di kolbu. Mulailah kita dari berpemahaman menjadi berkeyakinan gitu. Nah, jadi keyakinan itu kapan adanya? Ketika kita lulus ujian. Jadi sebelum kita lulus ujian sampai kapanpun sebetulnya kita nggak punya keyakinan gitu. Ini sudah jam segini, uangnya belum ada, mustahil. Sebentar lagi juga pasti ada. Lewat 1 jam masih belum ada juga. Allah tidak akan zolim. Kalaupun uangnya tidak ada, orang yang nagihnya nanti dibikin soleh sama Allah. Nah, sampai akhirnya betul-betul Allah ngasih bukti. Karena kita tidak pernah bergerak mencari solusi. Saya ingin menunggu keputusan dari Allah. Gitu. Hati saya belum mereda. Karena kalau hati saya belum mereda, saya bergerak, berarti saya bergerak dari Allah. Hati saya belum mereda. Kalau hati saya belum mereda bergerak, berarti kemungkinan pergerakan saya dari lawama. Kalau saya bergerak dari amoroh, bergerak dari lawama, saya nggak dapat apa-apa. Saya ingin bergerak dari iman. Gimana cirinya? Cirinya ketika hati saya sudah tidak dikuasai lagi oleh keinginan, tidak dikuasai lagi oleh ketakutan, dikuasai oleh keyakinan. Bismillah, bergerak. Nah, selangkah 2 langkah, Allah ngasih solusi. Nah, udah tersimpan. 1 tekanan lulus tersimpan, 1 tekanan lulus tersimpan, 1 tekanan lulus tersimpan. Mulai aja jadi punya hawa gitu, mulai punya keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah modal hidup gitu. Keyakinan ini modal hidup gitu maksudnya. Kan yang nanti harus diperkuat, harus diperdalam, harus diperkokoh itu kan keyakinan di sini. Iman maksudnya gitu. Nah, ceritanya kita mulai bergerak dari kolbu, dari keyakinan kita mulai bergerak. Nah, apapun takdir yang ditemui dari pergerakan keyakinan disimpan di ruh gitu, baru disimpan di ruh. Nah, itu. Nah, berbicara hawa gitu, mulai masuk dengan tekanan, riado membuka pintu, mulai masuk ke kolbu, berubah data menjadi hawa. Ternyata di dalam sudah lebih dulu ada hawa gitu, hawa dunia. Kalau di sudur ada gambar mobil, kalau di kolbu ada keinginan punya mobil gitu. Kalau di sudur ada gambar makanan, kalau di kolbu ada keinginan untuk beli makanan gitu maksudnya. Nah, makanya ketika hawa tauhid mulai masuk ke sini, diadu dengan hawa dunia. Itu jadi stimulasi munculnya penyakit doif gitu. Penyakit doif. Apa penyakit doif? Merasa berat gitu. Sugante noreka teh hampang, ternyata berat gitu. Sugante bertemu dengan Tuhan teh mudah, ternyata gini susah gitu kan. Nah, mulai ada rasa-rasa itu. Dikirain teh gampang, dikirain teh ringan, ternyata gini berat, ternyata sulit. Nah, di sini kuncinya? Ada rukhsah berupa hukum taklif gitu, berupa hukum taklif. Pahami, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan menciptakan ujian kecuali sesuai dengan kapasitas yang sudah Allah bekalkan gitu. Jadi gini, kalau dicontohin itu, kalau dicontohkan seperti begini. Nah, seperti ginilah kalau dicontohkan. Nah, seperti begini. Kan untuk mengisi ruang sebesar ini, dengan mengisi ruang sebesar ini, dan mengisi ruang sebesar ini, kan tekanan yang dibutuhkannya beda-beda ya. Kenapa ujian dihadapi kok kita teh merasa berat-berat? Ya karena kapasitas kamu mah gede gitu. Makanya kamu butuh tekanan besar gitu. Kalau kamu ruangnya segede gini, tapi tekanannya segede gini, ya kapan penuhnya tuh lama gitu kan. Nah, makanya semakin besar kapasitasnya, semakin besar tekanannya. Siapa kapasitas yang paling besar? Nabi. Siapa tekanan yang paling besar? Nabi gitu.
Itu karena kapasitas yang paling besar sehingga tekanannya pun paling besar. Nah ini terkunci dengan hukum taklid gitu. Makanya Rasulullah pernah sampai berdarah-darah di Taif, ya kan taklidnya Nabi gitu. So, ada dulu orang yang sampai direbus di minyak mendidih. Kadang kita suka ngukur, wah kita mah nggak bakal kuat kalau digigit, ya Anda nggak bakal ngalamin begitu. Kenapa ada taklidnya juga bukan begitu gitu. Kan sering ya saya suka dengar seperti kiai, dulu Rasulullah begitu, kita mau begini, nggak mungkin kita, ya nggak bakal sejajar lah sampai kapanpun juga. Jangan pernah bahas ujian Rasulullah kepada kita. Kenapa? Walau bagaimanapun ujian beliau nggak bakal mungkin dikasihin ke kita. Yang harus diajarkan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri toladan aja yang baik-baiknya, jangan pernah ngomongin ujiannya. Karena ujian setingkat Rasul nggak mungkin dikasihin ke kita. Nah kalau orang nggak ngerti, kadang orang suka takut. Jangan-jangan ujian seperti itu dikasihin ke kita, nggak mungkin. Kenapa? Karena ada hukum taklid. Allah tahu kok kapasitas kita segimana. Nggak mungkin Allah ngasih ujian yang di luar kemampuan kita gitu. Nah udah, setelah berkeyakinan kita mulai bergerak. Apapun yang ditemui dari pergerakan dengan dasar iman, semuanya disimpan di ruh hasilnya. Nah ketika kita mau menyimpan hasil beramal di ruh, terlebih dahulu sudah tersimpan gitu. Kalau di sini mah ada data, di sini mah ada hawa, di sini mah ada rasa gitu. Di sini mah ada rasa. Kalau di sini mah ada gambar mobil, di sini mah pengen beli mobil, di sini mah ada sensasi naik mobil gitu. Di sini ada gambar makanan, di sini pengen beli makanan, di sini tersimpan sensasi rasanya makanan gitu. Nah, ketika kita mau menyimpan rasa keakhiratan, mau menyimpan rasa ketuhanan, nah beradu lagi dengan rasa keduniaan dan rasa kebendaan. Itu jadi stimulasi munculnya penyakit yang disebut kabad gitu. Wa khaliqal insana bi kabad gitu. Nah ini yang paling berat gitu. Kalau ini mah selesai dengan sehat, dengan tadabbur, ini selesai dengan riyadoh ya, ini selesai dengan riyadoh. Nah kalau ini mah karena ini berbicara, ini diadu data, di sini diadu data dan hawa, kalau di sini diadu data hawa dan rasa gitu. Apakah begitu? Kalau bahasa kita ini kebiasaan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang dasarnya bukan dari iman gitu. Kalau hadis populer dengan perkataan Rasulullah yang mengatakan kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, mau dijadikan Nasrani, mau dijadikan Yahudi ataupun Majusi, sangat tergantung kepada kedua orang tuanya. Nah, ketemu kabad gitu. Jadi kabad itu kebiasaan yang dasarnya itu bukan dari iman, tapi dasarnya itu dari pendidikan kedua orang tua gitu. Makanya apa kabad kita? Cari sekeluarga pasti sama. Adik kita punya kebiasaan begitu, kakak kita punya kebiasaan begitu, ya. Oh berarti kabad kita tuh ini gitu. Kenapa? Karena dibentuk oleh ibu bapak yang sama gitu. Udah mulai ketahuan, oh ada kebiasaan ini di keluarga kita, namanya kabad kalau kata ilmu tauhid mah gitu ya. Kalau yang kabadnya buruk, mencarinya gampang, karena yang buruk mah gampang ketahuan. Kalau kita lagi tauhid, yang sulit, yang kabadnya itu kebaikan. Ada orang yang kabadnya itu rajin gitu ya, sekeluarga tuh rajin gitu. Makanya rumahnya itu nggak bisa berantakan, rapih, bersih gitu. Si ibu eta mah rajin, itu kebaikan ya. Tapi ketika ngaji tauhid mulai ketahuan, ternyata ini kabad gitu. Gimana ketahuan teh? Ketika pabalatak tiba-tiba emosinya naik. Ketika pabalatak jadi nggak bisa tidur. Nah kalau rajinnya dari iman mah nggak ngeganggu tidur gitu.
Kalau rajinnya dari kabat ngeganggu tidur itu gitu. Karena itu mah bukan dari keyakinan tapi dari kebiasaannya kabat namanya. Nah ini harus dibersihin gitu. Karena sebelum manusia menyimpan iman, seluruh yang dilakukan itu adalah dengan kabatnya gitu, dengan kebiasaannya. Udah adik kakak sekeluarga sama. Berikutnya coba wakili dengan kata dan kalimat. Ibu saya orangnya begini gitu. Karena kita berpuluh-puluh tahun melihat ibu kita berinteraksi dengan orang lain, akhirnya kita menyimpulkan ibu saya begini. Berpuluh-puluh tahun kita menyaksikan bapak kita berinteraksi dengan orang lain, akhirnya kita punya kesimpulan bapak saya begini. Nah dari ibu saya yang begini dan bapak saya yang begini jadilah kaban gitu. Nah kalau kaban mah nggak bisa digimana-gimanain, tinggal paku rokobah, bebaskan perbudakan, tempuh jalan mendaki lagi sukar. Satu kata untuk kaban, lawan gitu ya maksudnya. Nah contoh seperti begini, ada orang yang terlahir dari satu keluarga yang meneteskan kabannya itu pemalu gitu ya, pemalu, penyendiri, pokoknya gitulah. Ada keluarga yang mencetak keluarganya itu jadi seperti itu, sehingga kalau lewat ke jalan yang sedang banyak orang buat dia meneraka itu gitu. Jadi mau lewat nggak jadi lagi, mau lewat kenapa masih banyak orang gitu, padahal banyak orang urusannya apa gitu. Tapi berhubung kabarnya di situ itu jadi siksaan gitu. Nah itu harus paku rokobah, itu harus dimerdekakan dengan cara tempuh jalan mendaki lagi sukar. Contohnya maksudnya gini, bikin kebiasaan baru yang bertentangan dengan itu. Kemudian yang kedua, kabar itu tidak bisa dilepas kecuali hanya oleh kuasanya Allah. Ranah manusia hanya sampai ke titik memahami, menyadari, mengakui, dan berdoa. Saya minta dilepaskan dari belenggu kabar saya gitu. Udah dipegang, dibawa beramal gitu. Saya punya kabar ini, saya punya kabar ini. Nanti dalam kumulasi waktu sekian lama, tiba-tiba kebiasaannya itu hilang. Hanya dengan diniatkan saja gitu, hanya dengan diniatkan saja. Saya merasa tersiksa, kan kebiasaan itu menyiksa ya, kebiasaan itu menyiksa lah gitu. Seperti orang, ya banyaklah kapan tuh contohnya banyak ya, yang dasarnya itu bukan iman dan pasti menyiksa gitu, pasti menyiksa gitu. Nah beresin kabar, nah baru bisa masuk ke lung. Nah ini pertemuan dengan Tuhan di lapis pertama gitu. Pertemuan dengan Tuhan di lapis pertama. Apa lapis pertama? Mutakaliman. Mulai aja kita ketemu dengan Allah yang punya sifat kalam. Nah mulai aja apapun yang dilihat, apapun yang terjadi, apapun kejadian, apapun musibah, selalu dapat petunjuknya itu. Selalu dapat petunjuknya. Berarti kamu sudah bertemu dengan Allah yang punya sifat kalam. Cirinya apa? Apapun yang kamu lihat, kamu bisa ambil petunjuknya gitu. Da amaroh lawamah. Nah di sini ada mulhimah ya. Di sini ada mulhimah. Ada mulhimah. Nah kalau di sini mah ada sami'an dan basirun. Yang ta'aluknya itu idrok gitu. Idrok. Yang pertama apapun yang dilihat akhirnya bisa diambil petunjuknya. Nanti ilmu tauhid terus maju ke sini. Nah di sini mulai idrok. Idrok tuh kalau bahasa Sunda teteng gitu. Teteng. Kalau bahasa Indonesia apa ya teteng ya? Ya udahlah pokoknya teteng aja ya. Nah, dari seluruh petunjuk-petunjuk yang setiap harinya selalu dari melalui peristiwa, melalui takdir, melalui kejadian, akhirnya jadi idrok gitu. Kemudian di sini baru ada mutmainah. Nah kalau di sini mulai ada qadiron gitu ya, ada qadiron di sini. Yang dilalahnya itu mengadakan dan meniadakan gitu. Nah makanya mulai doanya itu mustajab gitu. Mulai doanya itu mustajab.
minta ini asalnya tidak ada jadi ada, sakit berdoa minta sembuh asalnya ada sakit jadi tidak ada sakit. Nah mulai gitu, ini pertemuan dengan Tuhan di lapis keempat gitu maksudnya teh. Cuman prosesnya selapis-selapisnya itu begini. Nah selapis-selapisnya itu prosesnya begini, selapis ketemu dengan dilala, selapis ketemu dengan hidro, nanti selapis ketemu dengan mengadakan dan meniadakan gitu. Kemudian di sini ada rodiah ya, ada rodiah gitu. Ada sini ada rodiah. Kalau ketemu dengan muridan yaitu muridan. Di hatinya itu sudah penuh dengan irodatullah dan kudratullah gitu. Banyak ketetapan-ketetapan Allah yang disimpan di hati orang ini gitu. Sehingga kesembuhan orang ini dititipinnya di dia, inkisah orang ini dititipinnya di dia, dilalah orang ini dititipinnya di dia. Nah mulai dijadikan perabot kudratullah dan irodatullah gitu. Nah nanti maju lagi ke sini ada mardiah ya, ada mardiah. Di sini bertemu dengan inkisah gitu, inkisah. Apapun yang dilihat, apapun yang didengar, apapun yang terjadi, apapun takdir, dia ngerti. Seperti apa itu di mata Tuhannya gitu, dia ngerti gitu. Inkisah gitu. Nah nanti terakhir ada kamilah ya, kamilah. Nah kalau ini mah taksis, tidak ada apa? Tidak ada ta'aluknya gitu. Jadi ta'aluk itu cuma 5, dilala, idrok, mengadakan, meniadakan, menetapkan, dan inkisah gitu. Nah kaitannya dengan ini gitu. Nah kaitannya dengan itu begini kaitannya. Baru diudayain ya, nggak apa-apa dihapus ya. Iya. Dipotong dulu deh. Kalau iya. Ya, sip. Kapan? Terus ini cukup deh. Gampang. Kurangnya asal power ngerokok. Nah maksudnya ketika tadi proses tilawah, proses tajkiyah, kemudian proses taklim terjadi di lapis pertama yaitu amaroh gitu ya, selesai amaroh berhasil ditauhidkan, tujuan itu mentauhidkan amaroh. Nah salah satu ukurannya itu kita bisa memahami kehidupan secara utuh gitu ya. Oh hirup teh geuning kieu, oh aya jasad teh paranti ieu, oh akal teh paranti ieu, oh nafsu teh geuning kieu. Kita mulai setelah amarah ditauhidkan. Nah setelah lawamah ditauhidkan, jadi tujuannya mentauhidkan lawamah. Nah ukurannya itu ini. Nah kita mulai bisa masuk ke alam misal. Entong gitu kayak kieu. Mungkin kita pakai kejadian akhir. Kenapa? Karena sudah tahu akar, batang, buah gitu. Kumancing di nahatena teh kieu entong sia tong ini silakan. Nah udah mulai bisa begitu gitu. Ketika lama sudah bisa ditauhidkan dengan ikhtiar yaduh ya, nanti ukurannya kita masuk ke alam misal gitu. Nah ketika mereka dengan tuntunan idrok mentauhidkan mulhimah. Nah mulai di sini kita bisa kontak dengan bangsa jin gitu. Nah gitu. Ada orang yang kontak dengan bangsa jin karena mulhimahnya ditauhidkan. Ada orang yang kontak dengan bangsa jin tapi dirojok gitu. Ilmunya mah belum dapat, cuma dirojok.
Orang pintar minta dibuka supaya bisa kontak dengan bangsa jin, ya udah dibuka, tapi sama sekali nggak jadi ukuran beresnya bertauhidnya lapis mulhimah gitu maksudnya. Nah ketika lapis keempat berhasil dibersihkan dengan cara riyadhah tilawah tazkiyah ta'lim tadi, nah di sini yang dimaksud dengan mulih kajati gitu. Karena di sini ada fitrah. Nah kalau tauhid sudah berhasil masuk ke sini, ini sudah mulih kajati sebetulnya teh gitu. Kita sudah mulai bermain di dunia rohani. Kalau bisa bolak-balik ke Barjah, sering ketemu dengan para aulia gitu ya. Kadang aulianya yang datang, kadang kita yang datang gitu. Nah, tata aturan ini gitu ya, tata aturan ini dari mulai diciptakan sampai hari ini sedikit pun tidak ada yang dirubah. Cuman manusianya yang berubah gitu. Kalau tata aturan ini mah nggak pernah dirubah. Ini tujuannya, ini ukurannya. Mana yang harus dikejar? Ininya, jangan ininya. Jangan menjadikan ketemu dengan bangsa jin itu ukuran gitu. Tujuan gitu. Ini mana ukuran dan tujuannya? Mentauhidkan mutmainah. Jangan sampai bisa ngelepasin ruh sampai bisa ke barjah itu jadi tujuan. Tujuannya mentauhidkan mutmainah. Adapun kita bisa ngelepas ruh itu mah ukuran. Bukan tujuan itu maksudnya. Nah ketika lapis kelima ditauhidkan gitu beres, nah ukurannya ini kita mulai punya khoda malakut. Ud'uni astajib lakum. Hari ini meminta, hari ini dikasih gitu maksudnya. Nah ketika lapis keenam mulai ditauhidkan, nah gitu ya. Nah ketemu dengan ini kita bisa tahu apa yang akan terjadi besok di belahan dunia mana gitu ya, kejadiannya seperti apa, karena semuanya tertulis di sini loh gitu. Gitu maksudnya. Nah terakhir kapilah gitu, kapilah ditauhidkan. Nah ini yang dimaksud dengan gulung-gulung gitu. Udah dia menghilang karena asalnya dia tidak ada, dia kembali merasa tidak ada, yang ada itu hanya Allah gitu. Sampai gitu. Satu saya titip aturan ini tidak pernah dirubah gitu ya, dari mulai diciptakan sampai hari ini. Garis bawahi manusianya yang berubah. Kemudian yang kedua, nanti insya Allah di pembahasan terakhir Al-Kahfi kita bahas, cuman ini sekedar mengingatkan saja. Nanti kita akan menghadapi malhamah yang kata Rasulullah nanti di akhir zaman akan ada malhamah kubro, akan ada perang malhamah yang sangat besar. Kata Rasul dari 100 prajurit yang diberangkatkan 99 mati gitu. Nah itu yang dimaksud adalah perang goib gitu ya, perang antara bangsa jin mukmin dengan bangsa jin kafir. Keterkaitannya dengan kita, satu ada hadis yang mengatakan nanti akhir zaman akan dipersatukan dua bangsa, bangsa jin mukmin dengan manusia mukmin, bangsa jin kafir dengan manusia kafir. Kemudian yang ketiga, kenapa ini harus digarisbawahi? Karena bangsa jin mukmin ditaklid harus ruku dan sujud kepada manusia mukmin. Nah, cahaya keimanan dari kolbu mukmin hari ini sangat ditunggu oleh bangsa jin. Nah, sehingga gitu ya, satu kepastian, Allah harus membukakan jalan kita masuk ke alam goib. Nah, makanya ini jadi sebuah kesempatan gitu. Ini jadi sebuah kesempatan karena kalau sekarang masih culcal ya, kalau kata bahasa Sunda culcal satu. Nanti pada saatnya semuanya dibuka mungkin akhir zaman teh, untuk bisa menyaksikan langsung dimensi goib, baik yang negatif maupun yang positif gitu maksudnya. Nanti dengan idrok dari Sami'an Basiron, kita semua nanti akan diberikan kemampuan untuk melihat darah-darah yang mengalir dalam tubuh manusia yang dihalalkan oleh Allah. Gitu. Kan hukum perang itu payak tuluna wayuk talun.
kita bisa ngelihat ini orang darahnya sudah kafir, berarti di belakang dia berbaris ratusan bangsa jin kafir. Udah terjadi perang mahama, payak tuluna wa yuqtalun, membunuh atau terbunuh gitu. Nah, akhir zaman itu yang akan kita hadapi gitu, itu yang akan kita hadapi gitu. Dan sebelumnya ada kiamat sugro, dan kiamat sugro itu akan kita saksikan dalam waktu-waktu dekat ini gitu. Nah, yang terakhir kesimpulannya seperti inilah, ini disebutnya innalillahi gitu ya. Nah, di sini wa inna ilaihi raji'un gitu. Innalillahi-nya ke sini, wa inna raji'unnya ke sini. Nah, kalau dihubungkan jadi seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, nanti kembali lagi kepada Allah gitu. Nah, ini pembahasan ke-8 yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kalau sama anak-anak mah dijudulin ijazah hakikat katanya, tapi nggak tahu ini apa namanya ya. Yang jelas kajiannya seperti ini gitu ya, kajiannya seperti ini. Kalau saya lebih setuju dengan ya ijazah innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu maksudnya. Asalnya dari Allah, nanti kita harus pulang kepada Allah. Nah, cara pulangnya begini, ini tujuannya, ini ukurannya gitu. Yang harus dikejar tuh ini gitu. Ini mah cukup dijadikan ukuran saja gitu maksudnya. Mohon pakinten sementawis mah cekap sakit lah. Oke, tentunya banyak yang harus didiskusikan gitu ya. Kayak tos salat asar pakinten kurang diskusi. Sementawis orang cekapkeun sakit. Orang tutup heula sasarengan kuaosan istighfar sareng hamdalah. Astagfirullahaladzim. Bilahi bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.